kesehatan, ya, kesempatan sehingga bisa kumpul di sini dalam rangka audiensi Panpel Muspraf Lampung. Sebelum lebih lanjut saya memberi sambutan ini, saya akan memperkenalkan dulu karena yang hadir ini pencak silat salah satu olahraga yang saya gemari, saya cintai. Karena saya dulu pernah juga waktu mahasiswa, saya ini juga atlet pencak silat. Saya pernah juara nasional dulu tuh di Malang, ya. Dalam situasi kaki saya patah sebelah kiri, pernah. Makanya saya bilang pencak silat tuh nggak pernah saya lupakan. Salah satu yang mendobrak pencak silat di mahasiswa itu saya dan kawan-kawan ini. Si Sohandi, terus si Ucok, terus si Ahmad Odani, pejabat di ini ya. Jadi ya Bali Swatang almarhum yang sudah meninggal. Jadi sudah banyak yang mendahului. Jadi saya punya kenangan banyak di pencak silat itu. Ya, saya senang dekat-dekat petarung itu karena saya itu petarung. Dari kecil saya tuh memang nggak berhenti bertarung. Jadi karena sudah jadi pejabat, jadi kita sudah mulai menyesuaikan diri, ya kan. Cuma kadang-kadang mulut ini saya juga ya kan refleks kadang-kadang. Ya, tapi harus dimaklumi juga kan. Selalu berusaha untuk supaya menyesuaikan diri. Karena pejabat itu kan katanya nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh harus santun. Karena aslinya keluar kan? Iya, kadang-kadang keluar. Nah, ini untuk menghormati Panpel ini semua pejabat ini hadir semua. Wah, ini Pak Sekretaris. Luar biasa. Ini sekretaris saya nih, ya, yang yang mewakili saya kalau saya ada di Gunung Sugi gitu kan, di desa. Ya, cuman enak juga di sana kalau malam-malam suasana ini gitu kan, untuk supaya bermasalah adem ya. Pak Sekretaris ya. Kemudian Pak Kabid olahraga prestasi. Nah ini Pak Edi Sunarso ya, saya kira udah sama. Ya. Nah ini Pak Edi Sunarso ya. Ini yang ngurus masalah olahraga prestasi. Nah ini pencak silat kan termasuk olahraga prestasi ya. Ini kemudian Pak Deska ini ngurus masalah sarana prasarana. Nah ini kalau prasarana olahraga ini Pak Deska ini yang ngurus ini. Nah, beliau ini, cuman masalahnya kembali kepada CIS, ya kan? Kita kembali ke CIS, kemampuan CIS ya kan? Iya, ya kan? Nah, tapi kalau konsep banyak beliau nih, ya sampai ke sport center segala macam malah. Iya, luar biasa. Nggak tahu gimana, nggak tahu gimana ininya kan? Ya kan? Iya. Nah, kemudian Pak Jurijal, Pak Jurijal berdiri biar kelihatan nih. Nah, ini ngurus masalah pemuda Pak, Kabid pemuda. Karena olahraga dan pemuda itu kan seperti dua sisi mata uang ya. Karena kegiatan olahraga itu banyak dilakukan oleh para pemuda-pemuda kita. Ya. Jadi dia bina masalah pemuda. Ya. Ini kaitan masalah paskib segala macam ya, ini Pak masalah kepemudaan. Kemudian urusan masalah fasilitas olahraga ya. Nah, fasilitas olahraga ini Jamal Syabdrijal. Ini orangnya ganteng ini nah. Seperti mantan Menhankam itu si kemarin tuh yang sebelum ini Gatot Nurmantio ya kan? Iya kan? Masih ada darahnya. Iya, beda-beda tipis. Beda-beda tipis, betik. Nah, ini Bapak sekalian kalau ngurus masalah gedung segala macam ini sama beliau ini. Ya, kalau mau ngada event olahraga ya. Pesta itu sifatnya kegiatan tambahan. Tapi yang ininya kan untuk olahraga. Fasilitas olahraga. Ya, tapi kadang-kadang dipakai untuk masyarakat juga, untuk pesta segala macam. Nah ini urusannya Pak Jamal. Jangan tambah Mirdad, ya ada Jakarta ya. Nah ini yang terakhir Ibu yang cantik ini Ibu siapa namanya? Indah, iya. Nama lengkapnya Noviria Indah Sari ya. Nah, Ibu ini PLT
Kabit Pembinaan Pembudayaan Olahraga. Nah, ini ada kaitannya juga dengan ini. Cuman dia pencak silat yang budaya sifatnya nanti. Ya. Festival. Nah, festival pencak silat ya. Ini ada kaitannya nanti. Nah, ini. Nah, kalau di olahraga prestasi apa rumahnya kan KONI ya. Kalau di olahraga rekreasi rumahnya FORMI. Ya, Federasi Olahraga Rekreasi Indonesia. Nah, ini yang urus ini Bu Indah ya. Nah, ini pembudayaan. Jadi sifatnya membudayakan olahraga ini urusan Bu Indah. Tapi kalau urusan bagaimana prestasi olahraga punya prestasi itu Pak Edi ya kan. Nah, ya kan. Kalau urusan bagaimana serang persanaan Pak Deska ya kan. Nah, bagaimana supaya latihan ini ditampung apa Pak Jamal. Ini jadi lengkap lah sini ya. Jadi nanti supaya nanti ada kegiatan apa kawan-kawan bisa komunikasi. Bapak-Ibu sekalian, saya mengikuti betul ya kegiatan di sini, perkembangan segala macam mulai dari sampai dengan Pak Ketuanya Pak Sena ya, kemudian Pak Sena nggak nyalon lagi, nggak nyalon lagi, berarti cuma 2. Biasanya kan selalu aklamasi. Baru sekali ini. Saya Pak Gus Tommy itu kan ketua judo dia. Mundur. Oh mundur. Sudah mundur. Diri, terus dia pensi. Ya. Nah kalau Bang Sol itu kan memang dia memang aktif banyak di IPSI. Ya. Nah, tapi terserah itu namanya demokrasi ya. Pilih mana. Cuman saya sarankan pilihlah ketua itu orang yang cinta olahraga, cinta pencak silat. Kalau uang itu kan bisa cari kemana-mana. Saya dulu jadi ketua karate itu nggak ada duit. Cuman saya punya semangat untuk memajukan, didukung kawan-kawan gitu. Ya kan Pak Bang Solo itu dulu apa kurangnya uangnya? Ya kan banyak betul. Nah, cuman persoalannya itu tadi karena dukungan teman-teman itu kurang. Itu kan jadi harus sumber daya itu harus didukung gitu kan biar bisa gitu kan. Saya ingin sekali karena kemarin saya itu kecewa karena saya itu gagal di Prapon lolos ya. 1 pun tidak lolos. Kalau kemarin kan masih mending, masih ada 3 yang lolos ya. Pon Jawa Barat ya. Ada perunggu ya. Ada perunggunya kan. Nah, ini tahun yang ini malah lewat sama sekali ya. Jadi itulah. Jadi karena kita sebetulnya waktu cukup 5 tahun itu untuk membina sebetulnya. Di olahraga ini sebetulnya kalau kita tahu caranya gampang. Dari sekian banyak atlet yang potensial itu bina itu aja. Dari masa nggak ini kan. Jadi kita itu aja kalau usianya 15-16. Saya sering ke Metro kemarin saya lihat banyak atlet itu yang bagus, yang punya potensi. Tapi semua itu butuh pengorbanan gitu kan, harus kita musyawarahkan ya. Karena latihan itu kan butuh anggaran ya kan, butuh karena anggaran itu kan untuk vitamin, makan segala macam gitu kan. Nah ini perlu dimusyawarahkan ya. Karena olahraga itu bukan seperti yang lain, uangnya ada juga. Jadi KONI itu kalau kita mau menghadapi kompetisi baru dibantu, itu pun enggak. Nah ini kan. Nah, untuk dana pembinaan itu dana sendiri gitu. Nah itu perlu perjuangan benar itu. Jadi perlu ada pengorbanan gitu kan. Kalau saya kumpulkan semua, bagaimana harus berkorban lah kita kan, bantu kalau ini. Nah, ya urun-urunan aja gitu. Setahu saya dari dulu juga olahraga itu kayak gitu, buka dompet gitu kan. Urusnya urun-urunan. Ada yang jual motor, ada yang nggak ada ini gitu kan. Iya. Saya urus olahraga itu siang malam saya tuh di Gedung Saburai itu. Di Gedung Saburai itu sudah jadi rumah saya kedua di sana itu. Ya, jadi tidak ada masalah itu atlet itu yang saya lewatin. Jadi mereka bisa ngadep saya langsung tiap hari. Apa masalahnya harus selesai. Masalah atlet, masalah pelatih gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa karena prestasi itu Pak lain sama yang lain. Itu dia urusannya sama pacar aja itu berpengaruh. Karena apa? Karena itu berpengaruh pada dia latihan. Betul. Dia malas, dia segala macam. Ya kan? Saya tuh pengalaman karena saya juga pernah jadi pelatih. Saya ini sudah lengkap, jadi atlet, jadi pelatih, jadi wasit sudah pernah saya alami semua. Ya jadi
ketika atlet itu apa gitu kan kelihatan. Nah di situ kita kadang-kadang apa cowoknya nggak ngasih latihan kan? Ya. Padahal kita butuh dia loh. Dia menghadapi event yang penting untuk membela nama daerah. Dulu saya pernah marah dulu tuh ada atlet karate itu dimarah pelatih, dimarah pacarnya, saya marahin. Saya bilang kamu tahu nggak? Saya bilang dia ini dalam rangka persiapan menghadapi event yang besar, membela nama daerah. Kamu harusnya bangga, saya bilang. Kamu harusnya support, saya bilang. Jangan kamu larang-larang dia, saya bilang. Belum apa-apa udah kamu larang. Saya jadi marah-marah. Nah gitulah kira-kira kan. Ya jadi kita harus seperti itu. Masalah sekolahnya juga gitu juga. Masalah dia dengan keluarganya gitu juga. Kita ikut. Kadang-kadang ribut. Kadang begini. Atlet olahraga itu kebanyakan orang yang tidak mampu. Jujur aja. Betul. Silat juga gitu, karate juga gitu. Banyak orang nggak mampu. Jadi kadang-kadang dia bermasalah dengan keluarganya. Nah, dia punya talent, punya ini, tapi keluarganya nggak mendukung. Masa kita harus dukung, ya kan? Masalah finansial, masalah sekolah dia segala macam. Kita karena kita berkepentingan. Jadi kalau pengurus ini ketuanya nggak mau berkorban, ya sudah selesai urusannya. Nah itu yang terjadi. Kenapa pencaksilat kebanyakan itu hilang? Karena nggak peduli. Berapa potensi banyak. Saya itu kan tiap hari saya lihat pencaksilat. Saya lihat gitu kan banyak. Cuman jadi kalau ketua itu harus betul-betul lihat. Sanggup turun ke bawah. Sanggup ngasih teknik. Oh ini salah pukulan kamu. Ini salah tendangan kamu. Sanggup seperti itu. Jangan ketua Diem aja. minta tanda tangan aja susah. Misalnya izin dispensasi dan baru-baru mau ngasih duit. Nah itu susah kayak gitu. Saya bilang cepat ganti aja ketua kayak gitu. Jadi ketua kayak gitu bukan mengangkat prestasi, tapi menghancurin prestasi. Nah ini sekedar ini aja karena kita sama-sama orang olahraga, aktif olahraga, dan saya dipercaya gubernur juga ngurus soal olahraga. Ya. Saya jadi Kadispora ini ya karena saya aktif di olahraga. Background saya olahraga. Tiap gubernur saya pasti balik sana. Pertama kali ada saya dulu pejabat kota dulu ya. Lembaga Dispora itu ada langsung saya suruh. Langsung saya suruh kan. Dispora itu. Ada berapa dekade? Iya. Di kota. Nah, dari kota pindah provinsi gitu juga. Cuman sebentar aja saya jadi kepala biro organisasi itu. 3 bulan atau 4 bulan langsung ke Dispora. Nah, itu karena brandnya saya itu olahraga. Kalau orang lihat saya pasti orang olahraga. Nah, jadi pada saat Pak Ridho masuk, saya dibebasin, dinonjopin kan. Terus nggak lama saya dipanggil beliau lagi. Ini bang, saya ini ngomong dia bilang, ya Pak Gu, saya ini kok setiap saya ngomong Pak ini mereka marah, bukan marah apa kayaknya kenapa kok Pak Animal itu berhentiin, kenapa kok ini, semua ngomong kayak gitu dia bilang. Orang-orang olahraga ngomong kayak gitu, orang-orang ini termasuk tes saya ngomong kayak gitu juga dia bilang. Nah, jadi ya sudahlah, saya tarik lagi Pak. Nah itu jadi kalau sudah itu, jadi kepercayaan, makanya saya selalu bilang sama staf saya kan kepercayaan pimpinan itu susah, mulai proses yang panjang gitu kan, kepercayaan itu. Jadi makanya dijaga kepercayaan pimpinan itu. Kan? Saya ngomong sama staf saya. Jadi saya kira itu ya, jadi selamat bermusyawarah, semoga ketemu pemimpin yang baik. Amin. Mudah-mudahan lah kalau Bang Sol saya sudah tahu ya kan, Pak Bus juga saya sudah tahu gitu kan. Tapi saya berharap Pancasila itu jangan dipolitisir. Betul, Pak. Ya, kalau positif kasihan. Iya. Kasihan kita yang memang pelaku olahraga gitu. Nanti nggak berkualitas. Sudah mau ngambil nama aja sudah itu selesai. Iya. Kita susah kalau kayak gitu ya. Jadi cari yang betul-betul peduli betul lah gitu kan. Itu kan sudah dapat 2 kayak gini kan, dari Kero juga ngelirik 2. Ya silakan aja lah gitu kan. Paling enggak dikasih apa ini supaya dia punya komitmen betul-betul gitu kan. Karena kan ini paling enggak nanti supaya targetnya harus lolos PON gitu kan. Ya. Gimana caranya dibina waktu dari kurun waktu berapa tahun itu harus, karena kita itu acuannya di situ prestasi itu. Kalau kita nggak lolos ya repot kita. Ya, makanya kalau pencak silat kan sudah pernah ngalami itu
sudah pernah emas, sudah punya prestasi, ya kan tinggal ini kan aja. Ya. Kemarin saya ketemu si Andi di apa namanya Bekasi. si iya Soalnya apa? Suwandianto gitu kan, dia guru kan, kita cerita dulu yang mas pencak silat tuh si yang di Metro tuh si Suwandi kan, Suwandi sekarang apa, sekarang pejabat, udah pejabat Kepala Dinas Sosial nah Metro. iya kan, itu dimanfaatkan yang gitu kan, karena dia kan lebih karena punya rasa tanggung jawab gitu. Saya pernah datang ke Metro waktu event pencak silat juga, saya datang ke sana mau mandi, saya cerita ya. LC, Hah? Lampung Championship. Iya, iya kan, ya, saya hadir itu gitu. Jadi orang-orang cari orang-orang yang kayak gitu ya, begitu Peduli. militan, peduli, gitu kehormatan. Karena olahraga ini dia nggak kenal waktu dan ruang. Dia latihannya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Atlet saya paksa ya, dia harus dapat 1 hari 8 jam latihan. Kalau kamu nggak sanggup mundur, pasti kamu nggak bisa jadi juara. Itu aja. Minimal. Iya. 8 jam lah. Kamu 1 hari 8 jam. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu nggak pantas jadi juara. Jadi kalau kamu mampu, berarti kamu pantas jadi juara. Alhamdulillah. Mereka lolos karate itu 7. Ya, dari 12 yang diikuti. Alhamdulillah. Karena memang perjuangannya berat. Karena saya keras. Bela diri itu apapun keras. Iya. Ya, kadang-kadang kaki saya masuk perutnya, kadang-kadang masuk ke kepalanya gitu kan. Keras memang kayak gitu. Kalau nggak mau itu masuk olahraga bela yang lain aja, senam apa kan, voli apa kan, catur kan. Kalau bela diri memang kayak gitu. Siapa aja kita bengkak. Kalau saya udah turun tuh udah takut. Nah, kayak gitu harusnya. Ketua tuh sanggup pakai baju ke lapangan, sanggup nyalahin, sanggup benerin. Kalau ketua cuman Di atas meja. jarang datang, sudah itu nemunya susah gitu. Wah udahlah. Kan saya bilang ini kesempatan kalian cari yang betul. Siap. Kalau bakal mau ngulang lagi kayak dulu ngapain? Iya. Kita ini kan masa mau seperti itu terus kan? Pencak silat Lampung ini harus punya potensi. Banyak betul anggotanya, ya kan? Iya. Di Sewu, di Metro, segala macam. Iya, saya dulu sekolah di Pringsewu, SMA dulu saya sambil ngelatih karate, saya pencak silat juga saya dulu. Ya, jadi banyak benar itu kan, nah, tinggal dibina aja gitu kan. Jadi kalau ketuanya itu komitmen, saya yakin bisa. Iya. Ya sekarang kalau kita nggak pelatih, kirimlah ke Jawa sana, suruh dia latihan 1 bulan, 2 bulan, bayarin dia kan, biar dia punya pengalaman, punya kemampuan kayak gitu. Kalau nggak datangin pelatih yang bagus ke ini, ke Lampung ini, biar dia melatih atletnya, pelatihnya ikut juga, gitu kan, jadi bermanfaat gitu. Jadi harus punya terobosan, jangan dia susah ditemuin. Saya bilang kan saya ketua harian KONI juga. Saya bilang kenapa yang ini ketuanya nggak ini? Alah Pak, dia bilang boro-boro dia bilang. Kita meminta tanda tangan dispensasi dia susah. Enggak gitu, kalau ketua kayak gitu. Itu menghambat, itu dosa loh ketua kayak gitu. Kalau dia nggak mampu, nggak punya waktu, mundur. Gitu. Yeah. Jadi nggak menghambat prestasi atlet. Saya ngomong kayak gitu. Konsekuen. Iya, saya selalu ngomong kayak gitu ya. Kalau olahraga itu mau ngomong apa adanya, nggak ada ngomong manis-manis itu, kata manis kalau dalam lagu itu kan nggak ada, apa adanya gitu. Ya, kalau lu nggak suka, mundur lu. Kalau suka lu terus. Kalau lu sanggup, maju. Gitu juga atlet. Kamu sanggup jadi atlet, nah latihannya harus keras. Kalau nggak sanggup ya udah kamu latihan biasa aja untuk kesehatan, untuk bela diri aja. Nah, gitu kan. Kalau kamu mau jadi atlet harus latihannya lebih keras lagi, lebih ini lagi gitu kan. Kalau latihan keras, mudah-mudahan sukses. Amin. Ini sekedar apa cerita-cerita ya kan, karena saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu ya kan, sampai cedera segala macam. Saya pernah dulu tali tangannya 1, tangan udah sengklek. Ya, tapi saya maju terus. Nah itulah petarung, nggak ada bahasa yang nyerah itu nggak ada. Ada nggak? Pembinanya harus kayak gitu, petarung juga. Pembinanya baru ini juga sudah ngeluh, aduh cis lagi nah, itu mah konsekuensinya jadi ketua tuh kayak gitu. Dia nggak punya duit, dia cari duit gitu loh. Nggak ada duitnya ya coba diiniin gitu loh. Jadi sekarang kita nggak ini supaya latihannya
maksimal supaya 8 jam tapi kita nggak punya uang, bagaimana supaya bisa ini bisa penuhi? Karena yang namanya program latihan itu Pak nggak bisa tawar-tawar. Kalau kita tawar konsekuensinya nggak maksimal. Kalau nggak maksimal ya susah. Orang daerah lain bisa ada lebih gila lagi mereka latihannya. Iya, mereka sudah latihan bahkan ke luar negeri segala macam. Gitu kan. Jadi kita terlambat gitu kan. Nah, harus berkorban kayak gitu. Kalau jadi pengurus harus jadi korban. Kalau nggak mau berkorban ya susah. Semua harus berkorban. Atlet harus berkorban, pelatih harus berkorban, pengurus, pembina, ketua harus korban juga. Kalau nggak itu nggak bisa. Jadi saya dulu jadi ketua kayak gitu. Kadang-kadang sama bini itu, istri itu diinin terus kan. Karena saya lebih banyak di lapangan gitu loh kan. Lebih banyak di lapangan. Dicurigain kenapa gini gitu. Karena saya banyak di lapangan. Ya itulah konsekuensi kita komit. Kalau sudah kita siap harus kita ini kan. Siang malam satu-satu saya ini kan. Yang junior, yang senior saya lihat gerakannya. Oh kurang ini. Oh ganti program. Ini harus program ini. Oh dia kurang lentur. Harus latihan fleksibilitas. Oh powernya kurang dia harus latihan ini. Saya bisa koreksi itu program pelatih itu. Itu ketua. Jangan ngilang ketua. Ketua di lapangan sama-sama itu. Jadi bisa lihat kan. Oh ini mana sini saya lihat program kamu. Oh itu nggak ini ganti program dia. Masih kaku tuh dia punya. Kakinya masih belum bisa. Begitu. Ada nggak ketua yang kayak gitu? Kalau nggak ada selesai urusan itu. Makanya kita olahraga itu jarang itu. Kenapa? Karena ketua kita kebanyakan yang politis. Mau jadi ketua olahraga itu mau ini aja, mau jadi ketua doang. Nggak ngerti mau jadi ketua maksain. Sudah itu selesai dia. Sudah dilantik dia selesai. Ngilang. Ketemu lagi mau ada musyawarah kayak gini lagi baru. Yang pusing kayak kita kalian ini. Iya pening kan. Mau kejuaraan gimana, mau pelada gimana, cisnya nggak ada kan. Yang ngumpulin orang atlet itu kan cis lah gitu kan. Iya. Dayang aku sih. Betul Pak. Jadi makanya saya ini ngomong ya, saya dari kota dulu. Memang saya udah pejabat. Tapi orang nggak percaya kalau saya itu nggak punya apa-apa. Lihat aja, saya bilang. Ya memang konsekuensinya kayak gitu. Kalau hobi itu kita sanggup berkorban, sanggup apa aja gitu kan. Jadi saya hampir seluruh hidup saya itu saya abdikan untuk olahraga. Gitu. Tapi alhamdulillah berhasil gitu kan. Itu kalau kita olahraga itu hasilnya kepuasan, bukan materi. Makanya salah kalau kita mau jadi pengurus niatnya untuk materi salah. Nah, itu saya kira itu ya, jadi kita udah ngalor dulu saya kan, karena saya jadi pasal curhat saya kan, karena saya lihat gitu loh di apa ini kan, semua itu prestasi itu tergantung dengan cabang olahraga, bukan KONI, karena cabang olahraga itulah sebagai ujung tombaknya, yang buat dia punya prestasi itu, ini KONI itu hanya membantu, membackup anggaran, membackup perlengkapan segala macam, itu masalah teknisnya di cabang olahraga, jadi makanya penting ketua itu ya. Jangan melihat karena dia gini jangan karena dia misalnya banyak ke itu politiknya gitu kan, nanti kita jadi korban ya, cuman karena pengen cari panggung gitu di olahraga ya kan, kita menjadi korban. Saya nggak mau, makanya kalau dia di karate nggak ada yang sanggup menghadapinya saya tuh. Iya mau karate, saya mau tahu dulu dia apa ini ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira itu terima kasih ya sudah berkunjung ke kantor Dispora ini. Ya inilah Dispora ya kan, kalau dulu dibilangnya dinas poranda sekarang sudah enggak ya kan, sudah mulai baik gitu kan. Udah mulai ada kepercayaan dari masyarakat, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Amin. Jadi saya berharap ya supaya Musprov nanti besok kan, besok di mana? Satu Nusantara ya, Nusantara bisa berjalan lancar dan bagus ya, bisa memilih figur pemimpin yang pas untuk FC ya, kemudian mampu juga membuat program yang bagus untuk ke depan FC bisa lolos PON, karena FC ini kan bukan hanya PON aja, di olahraga
pelajarnya juga ya, junior juga gitu kan. 2 pelunggu kemarin Komnas. Kenapa? 2 pelunggu Dua perunggu ya kemarin, nah, apa namanya ini. Nah ya jadi ngebina olahraga itu nggak cuma yang senior aja Pak, mulai dari junior, dari usia dini dibina di siap ya, karena olahraga itu biasanya dari usia dini sampai dia senior baru dia sukses, karena waktunya panjang betul. Kalah kalau kita punya waktu 5 tahun kita nanam kopi kuat. Nah, olahraga itu belum tentu 5 tahun itu punya prestasi, artinya makanya butuh kesabaran, butuh kuletan gitu kan, orang-orang yang tangguh lah. Karena di olahraga itu orang-orang yang tangguh, kalau enggak ini dia. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini hari Jumat ya, mudah-mudahan Musprofesi besok bisa berjalan dengan sukses. Amin. Dan prestasi pencak silat ke depan semakin baik ya. Kemudian yang pada akhirnya nanti akan mengangkat kehormatan kebanggaan ya daerah Lampung ini. Amin. Saya kira itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.